yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Dan kelak orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di antara mereka akan ditimpa azab yang amat sangat pedih. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan laisa 'alad du'afa, dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang lemah. Wala 'alal mardha. Orang-orang lemah ini seperti apa, Pak? Yang sudah tua, yang sedang sakit-sakitan. Wala 'alal mardha, dan juga terhadap orang-orang yang sakit. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun, dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Harajun, mereka tidak mengapa. Idza nasahu lillahi wa rasulih, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Ma 'alal muhsinina min sabil, sungguh tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang tersebut. Itu orang-orang yang mereka berbuat baik. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang berhak mendapatkan izin untuk tidak pergi dalam rangka jihad fisabilillah. Yaitu apa? Wala 'alal ladzina, dan tidak pula berdosa bagi orang-orang idza ma atauka litahmilahum, yang mereka datang kepada kalian, qulta la ajidu ma ahmilukum alaih, sedangkan engkau wahai Muhammad mengatakan kepada mereka bahwa aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Tawallau a'yunuhum tafidhu minad dama, dan mereka tatkala kembali tidak mendapatkan kendaraan yang dapat membawa mereka, karena jaraknya tadi kita katakan antara Madinah dengan Tabuk berapa? 700 km. Akhirnya mereka apa? Kembali ke rumah mereka sedangkan wa a'yunuhum tafidhu minad dama, sedangkan mata mereka bercucuran air mata. Karena apa? Karena kesedihan yang mereka rasakan. Yang disebabkan hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan, yaitu untuk ikut berperang. Masya Allah. Seorang mukmin yang hakiki tatkala mendapatkan di depan mereka sebuah kesempatan untuk membantu kaum muslimin, untuk ikut dalam li'i'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah mentakdirkan mereka tidak bisa untuk ikut perang. Tapi yang terjadi adalah mereka sedih dengan sesedih-sedihnya. Bukan malah senang. Oh alhamdulillah saya enggak jadi ikut perang, aman. Enggak. Akan tetapi yang kita lihat, mereka sedih akan sebab mereka tidak jadi ikut berperang jihad fisabilillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamas sabilu, sesungguhnya alasan untuk menyalahkan 'alal ladzina yasta'dzinuka wa hum aghnia, hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk apa? Untuk tidak ikut perang sedangkan mereka aghnia. Mereka itu orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu. Tapi penuh dengan alasan agar tidak ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waradu bi ayyakunu ma'al khawalif, dan mereka ridho, malah berbangga tidak ikut bersama orang-orang yang tidak berangkat jihad fisabilillah. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka?
wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengunci hati mereka, menjadikan hati mereka keras, tidak mampu untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, fahum la ya'lamun, sehingga mereka tidak mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Ikhwani wa akhwati fid dini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kalau kita melihat ayat ini di dalam surah At-Taubah, di sana terdapat sebuah kaidah yang sangat luar biasa, yaitu apa? Ma 'alal muhsinina min sabil. Bahwa tidak ada celaan atas mereka yang sudah berusaha untuk berbuat baik. Walaupun ayat ini membicarakan tentang perihal kaum muslimin yang mereka kapan diizinkan untuk tidak ikut perang dan siapa yang disalahkan tatkala mereka tidak ikut perang. Dan semuanya telah disebutkan ayat tadi. Yaitu siapa yang boleh untuk minta izin dan tidak ikut perang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang pertama adalah orang-orang yang du'afa, lemah. Kemudian orang-orang yang sakit-sakitan. Kemudian apa? Mereka yang tidak mendapatkan atau tidak punya harta untuk menginfakkan harta mereka. Dan orang-orang yang dari segi fisik mampu akan tetapi mereka tidak mendapati kendaraan untuk membawa mereka untuk jihad fisabilillah. Maka orang-orang seperti ini mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak ikut peperangan. Tapi kalau ke orangnya kaya, mampu, sudah kaya, oke, kalau seandainya badannya enggak mampu, setidaknya membantu dengan infak, ternyata juga enggak. Bahkan mereka ridho, ikhlas kalau disamakan dengan orang-orang yang mendapatkan udzur. Maka inilah yang orang-orang yang tidak diizinkan dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa dikunci hati mereka. Dan kalau hati sudah dikunci ahibati fillah, maka akan susah mendapatkan hidayah. Maka akan susah orang itu akan mendengarkan yang namanya nasihat. Ketika dapat nasihat mungkin ya mending kalau seandainya masuk telinga kanan keluar telinga kiri masih mending, ada setidaknya masuk. Tapi ini enggak, langsung mental. Ya, maka inilah orang-orang yang mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana Allah mengatakan wa ma 'alal muhsinina min sabil, bahwa tidak ada celaan bagi mereka yang sudah berusaha untuk melakukan kebaikan. Sering sekali kita mendapatkan bahwa kita nih berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ada. Seorang istri sudah berusaha untuk dengan susah payah memasakkan untuk sang suami. Tapi yang terjadi tatkala makanan tidak sesuai dengan seleranya atau tidak sesuai atau tidak pas rasanya, sang istri akan dimarahi. Begitu pula tatkala di dalam sebuah perusahaan, anak buah sudah melakukan semaksimal mungkin. Bahkan rela untuk begadang malam. Akan tapi yang terjadi, mereka selalu dimarahi oleh atasannya. Maka perlulah kita mengingat akan firman Allah Ta'ala dalam ayat ini. Wa ma 'alal muhsinina min sabil. Bahwa tidak ada celaan bagi mereka yang sudah berusaha untuk melakukan kebaikan. Para ulama menyebutkan bahwa al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Dalam sebuah ilmu usulut tafsir, para ulama menjelaskan bahwa ayat ini walaupun berbicara tentang orang-orang yang mendapatkan udzur, tapi ibrahnya, pelajarannya dapat diaplikasikan dalam semua kegiatan. Tidak hanya berpusar pada peperangan saja.
Tapi kehidupan kita sehari-hari pun juga dapat kita terapkan dengan kaidah yang sangat luar biasa ini. Karena kalau seandainya kita mempraktekkan kaidah tersebut, kita tidak akan mudah untuk menyalahkan orang lain. Akan tetapi, akan mudah untuk mengapresiasi atas kinerja yang telah mereka lakukan. Contoh panitia ingin membuat sebuah kajian. Atau ada orang yang punya inisiatif membuat sebuah kajian. Akbar, tablik akbar. Dan dia sudah berusaha untuk mencari orang-orang untuk membantu dirinya. Akan tetapi ternyata yang bisa untuk membantu pada waktu tersebut hanya segelintir orang. Yang menjadikan mungkin kegiatannya tidak maksimal. Ya, atau ada kendala ini dan itu. Kalau seandainya kita mengingat akan firman Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan mengapresiasi atas kinerja orang tersebut. Bukan malah sebaliknya. Dan ini yang sering kita lihat. Para netizen, apalagi di dunia maya, hanya bisa komen saja. Dan kita bisa lihat, Pak. Contoh yang sederhana saja. Orang yang menonton sepak bola. Ketika sang kapten sudah berusaha untuk menggiring bolanya, kemudian dia tendang dan gak masuk atau gak gol. Apa komentar dari para penonton? Alah, kayak gitu aja kok gak bisa. Betul atau enggak? Betul sekali. Apalagi kita yang nonton lewat TV. Wah, kayak gitu aja kok gak bisa. Padahal tinggal nendang aja. Maka inilah pentingnya jangan hanya menjadi komentator, tapi berusahalah menjadi aktor. Kita berusaha untuk terjun. Kita melihat. Maka betul ada ketika seorang mengatakan laisal khabaru kal ayat. Kabar saja itu tidak sama seperti realita yang ada. Fakta yang ada. Perlu kita melihat apakah orang tersebut sudah benar-benar melakukan pekerjaannya dengan maksimal atau tidak. Baru kita bisa mengomentari. Dan ingat akan firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Wa ma 'alal muhsinina min sabil." Ahibati fillahi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kita melanjutkan pada kaidah yang berikutnya, yaitu di dalam surah. Hakikatnya kaidah ini berada pada 5 tempat. Tidak hanya pada satu tempat. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Bahwa seorang itu tidaklah memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ayat ini atau yang senada dengan ayat ini berada di dalam surah yang pertama, surah Al-An'am ayat yang ke-164. 164 dalam surah Al-An'am. Kemudian juga di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-15. Kemudian dalam surah Fatir ayat yang ke-18. Dan juga surah Az-Zumar ayat yang ke-7. Dan yang terakhir adalah surah An-Najm ayat yang ke-38. Masya Allah. Berarti kaidah ini menunjukkan kaidah yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Haitsu qala Allahu jalla fi'ula wala taziru waziratu wizra ukhra. Sesungguhnya seorang itu tidaklah memikul atau bertanggung jawab atas dosa yang telah dilakukan oleh orang lain. Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Allah itu enggak pernah berbuat zalim kepada kita. Akan tetapi semuanya adalah adil.
Hanya saja mungkin di mata manusia seakan-akan kalau kebaikan tersebut tidak memihak kepada dirinya, dia akan mengatakan Allah nggak adil kepada saya. Tapi tatkala kebaikan selalu datang kepada dia, dia mengatakan, oh Allah itu adil kepada saya. Maka inilah hakikat sifat manusia. Ketamakan yang ada pada diri kita semuanya. Tapi tidak mau melihat skala yang lebih besar. Bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita melihat dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala ataupun bisa kita melihat alam semesta ini. Bagaimana keadilan Sang Khalik yaitu Allahu Azza wa Jal. Dan dikatakan bahwa makna daripada kaidah ini adalah seseorang itu tidak akan menanggung amalan-amalan yang telah dilakukan oleh orang lain. Apabila mereka melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk mereka. Dan apabila seorang tersebut melakukan keburukan, maka keburukan itu untuk mereka. Mereka yang akan bertanggung jawab. Wa annahu la yahmilu ahadun khati'ata ahadin. Dan bahwa seorang itu tidak akan membawa kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain. Dan sungguh luar biasa tatkala kita melihat bahwa syariat ini tidak hanya berlaku pada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi bentuk keadilan Allah Jalla fi'ula ada dari zaman sebelum datangnya atau sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat yang ke-33 sampai 41. Haitsu qala Allah Jalla fi'ula afara'aita alladhi tawalla wa a'ta qalilan wa akada a'indahu 'ilmul ghaib a'indahu 'ilmul ghaib fahuwa yara am lahum yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Yaitu apa? Alla taziru waziratu wizra ukhra. Dan ternyata syariat ini bahwa seorang itu tidak akan membawa atau memikul apa yang dilakukan oleh orang lain juga terdapat pada suhufi Musa wa Ibrahim. Lembaran-lembaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti sudah ada sebelum syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan, apakah ayat ini bertabrakan atau kontradiksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-13. Padahal di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim." Oh, ayat ini menunjukkan bahwa sungguh mereka akan membawa beban-beban mereka atau dosa-dosa mereka dan juga dosa-dosa orang yang bersama mereka. Loh, ini gimana? Bukannya di awal mengatakan bahwa orang itu tidak akan membawa dosa orang lain. Tapi kenapa di dalam ayat yang lainnya mengatakan demikian? Dan juga di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm." Bahwa ayat tersebut mengatakan kalian akan membawa auzar, dosa-dosa kalian dan juga dosa-dosa yang mana kalian menyesatkan mereka tanpa adanya ilmu. Tanpa adanya ilmu. Akhirnya mereka juga ikut-ikut tersesat bersama kalian.
Kira-kira jawabannya apa? Bukannya kontradiksi antara ayat yang telah kita bacakan, yaitu wala taziru waziratu wizra ukhra. Maka para ulama mengatakan li'anna hadhihi nusus tadullu ala anna al-insana yahtamilu ithma martakaba min dhunubi wa ithma alladhina adallahum biqaulihim wa fi'lihim. Sungguhnya ayat ini atau dalil-dalil ini menjelaskan atas akibat yang telah mereka lakukan. Baik dari perbuatan mereka ataupun perkataan mereka yang menjadikan orang lain ikut tersesat. Berarti kedua ayat tadi menunjukkan kalau kita memiliki andil di dalam menyesatkan orang lain, maka kita pun juga akan menanggung dosa-dosa mereka. Tapi kalau seandainya di sana melakukan dosa sendiri bukan karena sebab kita pun mungkin na'udzubillah, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang mudah di dalam jatuh pada dosa. Fulan yang lain yang melakukan dosa yang berbeda, maka ini tidak akan saling menanggung satu di antara yang lainnya. Tapi kalau kita menjadi sebab atas orang lain melakukan dosa, maka hati-hati. Kita pun juga akan menanggung atas dosa yang dilakukan oleh orang lain yang disebabkan oleh diri-diri kita. Maka ini Pak pentingnya ketika apalagi seorang yang seorang ulama ataupun seorang dai harus memperhatikan atas fatwa atau jawaban yang telah diberikan oleh seorang dai terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh murid-muridnya. Sampai Imam Malik yang pernah kita sebutkan hanya menjawab beberapa soal saja dan menjawab soal-soal bahkan ratusan soal yang lainnya dengan satu kata atau satu kalimat yaitu la adri, aku nggak tahu. Karena kehati-hatian beliau di dalam menfatwakan suatu ilmu. Begitu pula kita. Jangan sampai karena sebab kita akhirnya seorang itu melakukan perbuatan-perbuatan baik itu dosa ataupun maksiat. Tapi kalau kita mengetahui suatu hal yang baik kemudian kita ajarkan kepada orang lain, maka kita pun juga akan ikut mendapatkan pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, ad-dalu ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Bahwa seorang tatkala mengajarkan atau menunjukkan kepada orang lain kebaikan, maka orang yang diajarkan tatkala melakukannya, kita pun juga akan mendapatkan pahala tersebut. Min ghairi ayyanqusa, tanpa mengurangi pahala yang telah dia dapatkan. Maka sungguh luar biasa adilnya Allah Subhanahu wa taala di dalam perihal masalah ini. Kemudian ahibati fillahi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka perlu kita memperhatikan apabila seseorang menjadikan orang lain itu kafir atau keluar daripada ajaran Islam atau ingin menyesatkan seorang mukmin agar melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, maka kita perlu memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khataayakum wa ma hum bihamilina min khataayahum min syai' innahum lakadzibun wal yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-12 dan ke-13. Bahwa karena sebab apa yang telah kita lakukan dan orang lain melakukannya, kita pun akan menanggung atas
kesalahan-kesalahan mereka. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Dan mungkin akan timbul sebuah pertanyaan. Atau mungkin pemahaman yang salah dalam sebuah kaidah yang sangat luar biasa ini. Orang akan menganggap bahwa ya kaidah ini itu mukhalafah, menyelisihi lima yarahu min ba'dil uqubatil ilahiyah allati ta'ummu mujtama'an. Kenyataannya banyak beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala di dalamnya padahal terdapat orang-orang yang soleh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala juga menimpakan azab kepada mereka? Bukannya yang melakukan adalah orang lain, tapi kenapa orang-orang yang soleh juga terkena dampak akan hal tersebut? Maka hal ini dijawab oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya bahwa Al-Hafidh Ibnu Hajar membawakan sebuah hadis dari sahabat Adi ibni Umairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yu'adzibul 'amata bi'amalil khassah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengadab suatu kaum secara umum karena sebab amalan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hatta yarawul munkara baina dhahranihim, sampai orang-orang yang baik di antara mereka melihat kemungkaran dan kemungkaran tersebut sudah nampak jelas di mata mereka. Wa hum qadiruna ala ayyunkiruh, sedangkan mereka itu mampu untuk mengingkari perbuatan-perbuatan mereka. Fa'idha fa'alu dzalika, apabila mereka melakukan hal tersebut, Allah akan mengadab mereka al-khassah wal-amah. Baik adab tersebut skalanya umum semuanya ataupun khassah, khusus untuk beberapa orang. Jadi Allah Subhanahu wa taala tatkala melihat nih suatu kaum ternyata yang melakukan maksiat mungkin hanya person saja. Kemudian tatkala kemaksiatan tersebut sudah nampak banyak, tapi mereka membiarkan. Mungkin hanya mengingkari dengan hati mereka, tidak mau untuk memberikan nasihat, tidak mau untuk merubah kemaksiatan tersebut. Maka jangan salahkan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengadab semuanya. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang baik dari sahabat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau sedang berkhutbah. Beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia. Innakum taqra'una hadhil ayah." Sungguh kalian itu sudah membaca ayat ini. Yaitu apa? Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum." Itu di dalam surah Al-Maidah ayat 105. Maka kemudian beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nas, sesungguhnya manusia, idza ra'aul munkara bainahum, apabila mereka melihat kemungkaran di antara mereka, falam yunkiruhu, dan mereka tidak mau mengingkarinya, yusiku ayya'ummahumullahu bi'adzabihim." Khawatir kalau azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kepada mereka semuanya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-25. Haitsu qala Allah jalla fi'ula, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah
wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu fitnah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri kalian dari sebuah fitnah yang mana fitnah tersebut tidak hanya la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, tidak hanya jatuh turun pada mereka yang melakukan kezaliman. Kita ini perlu hati-hati. Apalagi sekarang di zaman yang penuh dengan fitnah. Kemaksiatan merajalela. Tidak hanya sekadar di dunia yang nyata. Akan tapi dunia maya sekarang penuh dengan kemaksiatan. Maka kalau seandainya ada yang melakukan kemaksiatan di rumah kita, kita perlu waspada. Kalau kita tidak mengingkari kemaksiatan tersebut, khawatir. Tidak hanya sekedar orang yang melakukan kemaksiatan itu saja, akan tapi satu keluarga mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Kalau seandainya kalian melihat kemungkaran, maka usahakan rubah kemungkaran tersebut dengan tangan-tangan kalian. Fa'ilam yastati' fabilisanih, kalau enggak mampu maka dengan lisan kalian, berikan nasihat, berikan peringatan. Kalau tidak mampu lagi maka ingkari dengan hati-hati kalian. Tapi perlu diperhatikan, di sana ada tingkatan-tingkatan terlebih dahulu. Kita lakukan secara maksimal terlebih dahulu. Kalau kita sudah melakukan secara maksimal, maka kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya, atau kaidah yang pertama yang kita pelajari, ma 'alal muhsinina min sabil. Kita sudah maksimal. Kalau kita sudah berusaha untuk melaporkan ke pihak yang berwenang. Kemudian kita sudah berusaha untuk memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi, secara face to face, memberikan surat. Tapi ternyata mereka tetap melakukan, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Semoga tatkala Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab itu tidak jatuh pada diri kita. Di dalam Sahih Muslim dikatakan dari Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anuhliku wa fina salihun? Apakah kita akan binasa sedangkan di antara kita ada orang-orang yang soleh, merasa aman? Kenapa? Oh, ada orang-orang yang soleh jadi aman-aman saja, nggak usah khawatir. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam, iya, idza kathural khaba'ith. Apabila sudah tersebar yang namanya khaba'ith, keburukan-keburukan. Kalau masih sedikit, maka insya Allah masih aman. Tapi kalau sudah kemungkaran itu sudah banyak, tentu tidak mungkin langsung banyak kemungkaran. Semuanya terjadi karena sebabnya tidak ada ingkarul mungkar. Gak ada yang mau mengingkari kemungkaran. Akhirnya tersebar di antara masyarakat, dan hati-hati. Tunggu saja azab dari Allah Subhanahu wa taala akan datang. Maka perlunya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dan diberikan keselamatan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, dari dua kaidah ini kita kembali mengulangi. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma 'alal muhsinina min sabil, bahwa tidak ada cacat atau celaan terhadap orang-orang yang sudah berusaha untuk melakukan kebaikan.
Kembali kita ingatkan, apalagi kalau kita sebagai seorang atasan, ingat bahwa tatkala mereka sudah melakukan pekerjaan dengan maksimal, maka yang perlu kita lakukan adalah berterima kasih kepada mereka. Jangan sampai kita sebagai seorang pemimpin, pemimpin yang malu-malu, pemimpin yang egois. Betul, kita pengen semuanya perfect, sempurna. Akan tapi kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pasti di sana ada kesalahan-kesalahan yang baik itu tidak sengaja ataupun sengaja. Maka ingat firman Allah Subhanahu wa taala ini, ma 'alal muhsinina min sabil. Dan saya yakin Pak, ketika kita punya bawahan kemudian kita apresiasi, walaupun mungkin apresiasinya hanya berupa lisan, mereka akan senang. Dibandingkan sudah diberikan pekerjaan yang begitu banyaknya, tatkala tidak sesuai dengan yang diinginkan kemudian dimarah-marahi. Dan ditambah lagi pekerjaannya di luar waktu yang telah ditentukan atau waktu kerja. Sampai begadang, sampai lembur, meninggalkan keluarga. Tapi kok tidak ada apresiasinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tidak ada celaan bagi mereka yang sudah berusaha untuk melakukan kebaikan. Kemudian kaidah yang berikutnya yang kedua tadi yaitu apa? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Bahwa seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Dan ayat ini tidaklah bertabrakan atau kontradiksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yahmilunna athqalahum wa athqala ma'a athqalihim. Akan tapi semuanya punya tempatnya masing-masing. Dan kapan seorang itu akan mendapatkan dosa daripada yang telah dilakukan oleh orang lain? Apabila kita menjadi sebab atas dosa yang telah dilakukan orang lain. Kalau kita tidak menjadi sebab maka aman. Tapi jangan kemudian kalau melakukan maksiat sendiri boleh, enggak. Tetap namanya maksiat haram. Tapi jangan sampai kita kalaupun jatuh pada suatu kemaksiatan, jangan sampai menjadi sebab atas kemaksiatan tersebut. Dan kita berusaha untuk menjadi sebab mafatihul khair, pembuka pintu-pintu kebaikan. Kalau kita berusaha menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, walaupun mungkin dalam suatu saat kita tidak mengamalkan kebaikan tersebut, akan tapi pahala akan terus mengalir kepada kita karena sebab kita mengajarkan orang lain berupa kebaikan. Anak kita ajarkan. Maka tak heran tatkala Rasulullah SAW mengatakan, idza matal insanu in qata'a amruhu illa min thalath, shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang selalu orang lain memanfaatkannya. Aw waladun salih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini 3 amal jariyah yang perlu kita laksanakan. Kalau bisa membangun masjid, bangun masjid. Kalau seandainya nggak bisa dengan harta, maka dengan lisan ini betapa banyak orang dapat mendapatkan hidayah. Tidak harus dengan fulus selamanya, akan tapi dengan amalan-amalan kita yang baik, akhlak-akhlak kita yang baik. Yang mungkin sebelumnya dia adalah pelaku maksiat, kemudian kita bawa mereka untuk ke majlisul ilm. Dan kemudian dia istiqomah berada di atas jalan yang benar. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka betapa banyak pahala yang telah kita dapat. Maka semoga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang selalu membuka kebaikan-kebaikan dan menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah yang datang kepada mereka. Akan dikatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, unta merah tidaklah lebih baik tatkala seorang itu mendapatkan hidayah karena sebab tangan-tangan kita. Maka
kita terus semangat di dalam melakukan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang terus-menerus tanpa henti. Dan tentu yang terakhir adalah bahwa kita perlu berhati-hati meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak turun azab kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara tatkala kita tahu kemungkaran, kita berusaha untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan semaksimal mungkin. Agar kemungkaran tersebut tidak menyebar kemana-mana. Karena sebab ya kemungkaran menyebar kemana-mana, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada semuanya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Ini yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang soleh yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kaidah tersebut masuk ke dalam sanubari kita semuanya dan kita pegang erat-erat agar menjadi pribadi yang lebih baik. Wa hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Nas'alullah Subhanahu wa taala bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ay yarzuqana ilman nafi' wal amal salih. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq لا يهدنا لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.